Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam Firman Kehidupan, sebuah renungan pengembalaan harian bersama saya, Pendeta Kawi Arnias. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman. Saya percaya firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini akan menguatkan iman, memberikan pengharapan, dan menuntun setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami agar Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita di hari ini, hari yang ke-195 di tahun 2026 adalah istri bagai pohon zaitun di tengah keluarga. Teks kita dapat baca dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ke-6. Namun kita akan fokus pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, istrimu akan menjadi seperti pohon zaitun yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bapak Ibu Saudara, setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia, itu pasti. Mazmur 128 memberikan resep ilahi tentang kebahagiaan itu yang dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Menariknya, ketika pemazmur menggambarkan keindahan sebuah rumah tangga, ia menggunakan metafora alam yang sangat kaya makna. Istri seperti pohon zaitun yang subur. Mengapa pohon zaitun? Mengapa bukan bunga mawar yang indah? Di tanah Israel, Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun adalah salah satu tumbuhan yang paling berharga, tangguh, dan multiguna. Melalui gambaran ini, Tuhan sedang menyingkapkan peran mulia seorang istri di dalam keluarga. Pertama, lambang ketangguhan dan kesetiaan. Ya, istri bagai pohon zaitun melambangkan ketangguhan dan kesetiaan, punya daya tahan yang tinggi. Pohon zaitun dikenal sebagai pohon yang luar biasa tangguh. Ia bisa tumbuh di tanah yang berbatu, bertahan di bawah terik matahari yang menyengat, dan memiliki usia yang sangat panjang, bahkan hingga ratusan tahun. Sekalipun batangnya ditebang, tunas baru akan muncul dari akar. Nah, di tengah badai kehidupan keluarga, baik itu masalah ekonomi, persoalan kesehatan, maupun gesekan emosi, seorang istri yang takut akan Tuhan dipanggil untuk memiliki ketangguhan ini. Ia tidak mudah menyerah oleh keadaan. Ia menjadi tiang doa yang kokoh saat suami sedang goyah. Kesetiaannya berakar mendalam pada Tuhan, bukan pada situasi yang sedang dihadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sumber kedamaian dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, ciri utama dari pohon zaitun adalah buahnya yang menghasilkan minyak. Dalam Alkitab, minyak zaitun dipakai untuk berbagai hal penting. Memasak, menyalakan pelita, mengurapi raja, dan mengobati luka. Nah, minyak zaitun adalah lambang kehadiran Roh Kudus, sukacita, dan kedamaian. Istri yang subur seperti pohon zaitun membawa minyak ke dalam rumahnya. Perkataannya menjadi obat saat suami pulang, mungkin dengan lelah, letih, ataupun dalam keadaan tertekan. Perkataan istri yang penuh hikmat menjadi minyak yang menyejukkan. Katakan amin.
Haleluya. Kehadirannya membawa kehangatan. Ia menjaga atmosfer rumah tetap damai, menjauhkan kekacauan, dan memancarkan sukacita yang bersumber dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pewaris nilai-nilai kehidupan bagi generasi berikutnya. Ketika kita membaca ayat yang ketiga, melanjutkan bahwa anak-anak akan menjadi seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Uniknya, pohon zaitun tua seringkali dikelilingi oleh tunas-tunas baru yang tumbuh dari akar yang sama. Nah, tunas-tunas ini mendapat nutrisi dari pohon induknya sampai mereka kuat dan mandiri. Ini berbicara tentang peran ibu atau istri sebagai pendidik utama di dalam rumah. Karakter anak-anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana sang ibu hidup dalam kesehari-harian. Istri yang hidup melekat pada Tuhan akan mengalirkan nutrisi rohani kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak bertumbuh menjadi generasi yang kuat, takut akan Tuhan, dan menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara, bagi para istri, jadilah subur di dalam rumah. Kesuburan ini bukan sekedar bicara tentang fisik atau materi, melainkan kesuburan rohani, kasih dan kesabaran. Jaga keintiman Anda dengan Tuhan, karena dari sanalah kekuatan dan minyak zaitun Anda berasal. Bagaimana suami? Bagi para suami, pohon zaitun yang subur membutuhkan lingkungan yang mendukung. Suami yang takut akan Tuhan, kita baca di ayat yang pertama, wajib mengasihi, wajib melindungi, dan menghargai istrinya. Istri akan sulit menjadi pohon zaitun yang subur jika suaminya tidak menjadi tanah yang baik, yang merawatnya dengan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan tidak dibangun di atas kemewahan, melainkan di atas fungsi rohani yang berjalan dengan indah. Ketika suami takut akan Tuhan dan istri berfungsi sebagai pohon zaitun yang tangguh, penuh damai, dan melahirkan generasi yang ilahi, maka berkat dari Sion di ayat yang kelima akan nyata atas keluarga kita. Puji Tuhan, rumah kita tidak lagi sekedar menjadi tempat singgah, melainkan sebuah taman rohani yang subur dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan firman, memulihkan setiap rumah tangga kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini. Sampai jumpa pada firman kehidupan berikutnya. Bagi yang belum, mohon bantuan subscribe-nya ya, agar tidak terlewatkan program-program dari kami, Kawi Armiasa Ministry. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.